Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Apakah Ananda sudah siap? Tapi sebelum kita mulai, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu nilai tempat bilangan. Apakah Ananda masih ingat? Kita review sebentar ya. Nilai tempat bilangan itu ada satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Tema 1, subtema 2, bersama Ustazah Dia. Nah, untuk membandingkan bilangan, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Apa saja ya? Yuk kita simak bersama. Langkah-langkah untuk membandingkan bilangan, yaitu yang pertama, kita bandingkan angka mulai dari tempat ratusan. Jika nilai ratusannya berbeda, bisa kita langsung bandingkan. Tetapi, jika tempat ratusannya sama, nah kita harus lanjut ke langkah yang kedua. Nah, jika angka ratusannya itu sama, kita bandingkan pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya masih bernilai sama, maka kita bandingkan angka pada tempat satuannya. Nah, jika kita sudah membandingkan mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan, kita bisa menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Supaya lebih jelas, yuk kita simak contohnya berikut ini. Nah, coba perhatikan, di sini Ustazah punya kubus A dan kubus B. Kubus A, di sini ada kubus ratusan. Kubus ratusannya ada berapa? Yuk kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3. Nah, kubus A ternyata terdapat 3 kubus ratusan. Kemudian di sini ada kubus puluhannya sebanyak 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini ada kubus satuannya sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus satuan. Jadi, jumlah kubus A berapa? Ya, benar sekali, 334. Nah, kemudian kita lihat di kubus B, ada kubus ratusan sebanyak, ada 3 ya, 1, 2, 3. 3 kubus ratusan. Kemudian ada kubus puluhannya sebanyak 1, 2 ya, 2 kubus puluhan, dan kubus satuannya ada 1, 2, 3. 3 kubus satuan. Maka jumlah kubus B sebanyak, ya benar sekali, 323. Nah, kita akan membandingkan bilangan 334 ini dengan 323. Kita mulai dari tempat ratusan ya. Nah, ternyata di sini tempat ratusannya masih bernilai sama, yaitu 300-an. Ketika nilai ratusannya masih sama, kita lihat nilai pada tempat puluhannya. Nah, di sini kita bisa lihat 30-an lebih dari 20-an. Nah, kita bisa tuliskan yaitu 334 lebih dari 323. Jadi, jumlah kubus A lebih dari kubus B. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Masih sama, di sini Ustazah punya kubus A dan juga kubus B. Di kubus A di sini kubus ratusannya berjumlah sebanyak 3 kubus ratusan ya, ada 1, 2, 3. Kemudian ada 2 kubus puluhan, 1, 2, dan ada kubus satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kubus satuan. Jadi, jumlah kubus A yaitu 325. Nah, di sini kubus B ada kubus ratusannya sebanyak 3 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan ada kubus satunya sebanyak 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus satuan. Jadi jumlah kubus B itu 327. Nah, kita akan membandingkan bilangan 325 dengan 327. Kita mulai dari tempat ratusannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata angka pada tempat ratusannya masih sama ya, yaitu masih sama-sama bernilai 300-an. Di sini kubus A 300 dan kubus B juga 300. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita melihat tempat puluhannya. Nah, tempat puluhannya ternyata juga masih bernilai sama ya. Di sini ada 20 di kubus A dan juga di kubus B 20. Nah, kita lanjut, kita lihat angka pada tempat satuannya. Ternyata 5 satuan kurang dari 7 satuan ya. Di kubus A itu satuannya sebanyak 5 dan di kubus B itu satuannya sebanyak 7. Jadi 5 itu kurang dari 7. Nah, kita bisa tuliskan 325 kurang dari 327. Jadi, jumlah kubus A itu kurang dari kubus B. Nah, membandingkan bilangan, kita juga dapat menggunakan tanda perbandingan. Nah, kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dapat kita gantikan dengan tanda perbandingan sebagai berikut. Lebih dari, kita dapat ganti dengan tanda seperti ini. Kemudian, kurang dari, kita ganti dengan tanda seperti ini. Dan sama dengan, kita ganti dengan tanda seperti ini. Jika Ananda kesulitan untuk mengingat tanda perbandingannya, kita bisa tarik garis ke atas. Misalkan di sini lebih dari, kita tarik garis ke atas, membentuk huruf ya, seperti huruf B. Berarti artinya besar. Nah, berarti lebih dari ya. Kemudian kalau tanda kurang dari, kita tarik garis ke atas, membentuk huruf ya, seperti huruf K. Artinya kecil, berarti kurang dari. Nah, itu ya. Semoga dapat membantu Ananda mengingat tanda perbandingannya. Ayo kita bandingkan bilangan di bawah ini dengan tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, di sini Ustazah punya bilangan 275 dan 273. Kita akan membandingkan bilangan 275 dengan 273. Nah, kita mulai dengan tempat ratusannya terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa lihat angka pada tempat ratusannya itu masih sama. 200 dan 200 ya. Nah, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita lihat tempat puluhannya. Nah, ternyata tempat puluhannya juga masih bernilai sama, yaitu 70 dan 70. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita lihat dari tempat satuannya. Ternyata 5 satuan ini kurang, 5 satuan itu lebih dari 3 satuan ya. Di sini kita bisa lihat 5 lebih besar dari 3 satuan. Jadi kita bisa tuliskan 275 lebih besar dari 273. Nah, tandanya seperti ini ya, Ananda. Kemudian kita lanjut ke latihan berikutnya. Di sini Ustazah punya bilangan 249 dan 256. Kita akan membandingkan kedua bilangan tersebut ya. Sama seperti yang tadi, kita lihat dari tempat ratusannya terlebih dahulu. Wah, ternyata nilai tempat ratusannya masih sama ya, 200. Nah, selanjutnya kita lihat nilai puluhannya. Nilai puluhannya ternyata, wah, sudah terdapat perbedaan ya, jadi kita bisa langsung membandingkannya. Di sini 40 puluhan, dan di sini 50-an. Jadi, 40-an itu kurang dari 50-an. Jadi kita sudah bisa membandingkan dan kita dapat menuliskannya 249 kurang dari 256. Tandanya seperti ini ya, kurang dari. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan. Sekelompok bilangan 3 angka dapat diurutkan. Langkah-langkah mengurutkan bilangan sama dengan membandingkan bilangan. Nah, urutan bilangan dapat dimulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Kita coba perhatikan contohnya di bawah ini ya. Di sini
urutkanlah bilangan-bilangan pada mobil di bawah ini dari yang terkecil. Di sini bilangannya ada angka 285, 127, 296, dan 318. Nah, bagaimana caranya mengurutkan dari yang terkecil? Langkah-langkahnya yaitu, pertama, kita cari bilangan dengan angka ratusan terkecil. Berarti yang terkecil itu adalah 100 ya, seratusan. Nah, di sini ada angka 127. Nah, 127 kita bisa coret ya, karena kita sudah mendapatkan yang terkecil. Kemudian, angka kedua, kita lanjutkan ke bilangan angka ratusan terkecil berikutnya. Setelah bilangan seratusan, berarti ke 200-an ya. Nah, di sini yang 200-an ada 285 dan 296. Ternyata ratusannya bernilai sama, jadi kita harus membandingkannya ya. Nah, 285 itu kurang dari 296. Berarti kalau yang dari yang terkecil, kita tuliskan 285 terlebih dahulu, baru 296 ya. Kita coret karena kita sudah mendapatkan bilangannya. Nah, terakhir langkahnya yaitu lanjutkan ke bilangan yang tersisa. Yang tersisa yang belum kita coret itu ada angka 318. Jadi kita bisa tuliskan urutan bilangan dari yang terkecil itu adalah 127, 285, 296, dan 318. Nah, kita coba lagi latihan. Di sini urutkanlah bilangan-bilangan dari yang terbesar. Nah, kalau tadi kita mengurutkan dari yang terkecil, sekarang kita mengurutkan dari yang terbesar. Di sini bilangannya Ustazah punya ada angka 172, 293, 374, dan 264. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar? Yuk kita simak bareng-bareng. Di sini, langkah-langkahnya yang pertama, kita cari bilangan dengan angka ratusan terbesar. Nah, sini ada bilangan angka seratusan, 200, 300 ya. Berarti yang terbesar itu adalah 374. Nah, kita coret karena kita sudah mendapatkan yang pertama, yang terbesar. Nah, kemudian angka kedua, kita lanjutkan ke bilangan angka ratusan terbesar berikutnya ya. Berarti yang 200-an. Di sini ada 293 dan 264. Nah, ratusannya bernilai sama. Berarti kita harus membandingkannya ya. Berarti 293 itu lebih dari 264. Berarti kalau kita ngurutkan dari yang terbesar, 293 itu kita tulis terlebih dahulu. Kita coret 293, kemudian 264. Nah, terakhir, lanjutkan ke bilangan yang tersisa. Nah, yang tersisa yang kita belum coret itu ada angka 172. Jadi kita tuliskan angka 172. Nah, jadi urutan bilangan dari yang terbesar itu adalah 374, 293, 264, dan 172. Nah, bagaimana Ananda? Semoga Ananda paham dan mengerti tentang materi hari ini ya. Nah, tugas Ananda adalah mengerjakan buku tematik 2A halaman 49 dan 69 ya. Tetap semangat. Sekian pembelajaran hari ini. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.